Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam tumbuh di pinggir sumur, dipetiknya pakai sebatang galah. Yang jawab salam saya pada panjang umur dan hidupnya pada barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu uyun wa la tumassiluhu zunun wa taha fi kaifati azamatihil arifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalahu ma kana qabla ayyakun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun suripa bihil anbiya wal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yub'asun amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan saat ini Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini, tempat kita berkampung dan berpijak. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari yang dengan sinarnya penuh berisi syarat-syarat kehidupan makhluknya. Pada tanggal 2 Ramadan 1445 Hijriah, dengan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditetapkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga dengan keimanan dan ketakwaan tersebut kita dapat melaksanakan daripada kegiatan ibadah, terutama ibadah yang sangat istimewa, yaitu di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, dengan adanya kita melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah, kita termasuk orang yang tadi dikatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang di mana dalam kegiatan apapun di dunia ini, baik itu mencari nafkah, kegiatan untuk ibadah, yang kesemua dilakukan di dunia ini disandarkan apakah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di dunia ini bermanfaat atau tidak ketika kita nanti mati. Nah, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan ibadah terutama di bulan suci Ramadan, kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ajaran Rasulullah, baik melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat taraweh, ibadah lainnya, terutama membaca suci Al-Quran, itu tandanya kita termasuk orang yang cerdas, orang yang pintar, bahwa kita tujuan hidup kita di dunia ini hanya semata-mata ketika nanti kita mati, kita termasuk orang yang berbahagia bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dan ditetapkan apa yang digariskan oleh Rasulullah beserta para sahabat dan para ulama lainnya, dan kesemuanya juga sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti diri kita termasuk orang di mana melaksanakan kegiatan ibadah tersebut, kita termasuk orang yang dikategorikan
sebagai orang yang merasa takut, merasa kehidupan di dunia ini tidak ada apa-apanya, terutama nanti di akhirat kita tidak mempunyai kemampuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak merasa sombong, dan kita tidak merasa melawan diri kita dengan kita melaksanakan ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Sesungguhnya orang yang tidak mau melaksanakan ibadah, merasa dirinya kaya, merasa dirinya pintar, merasa dirinya segala-galanya, dan tidak disaingi dengan orang lain, maka nanti orang ini termasuk orang yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan dahirin, dengan penuh dengan kesemuanya dihina, diperlakukan tidak sesuai dengan manusiawi dikarenakan tidak mau melaksanakan ibadah di dunia ini. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, sebagaimana yang sering kita dengar dan kita sering baca, bahwa pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan firman Allah yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya bahwa orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan puasa, dan puasa ini pun pernah dilakukan oleh umat yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu hadirin, terutama pemirsa MUI TV yang berbahagia, kalaulah tadi yang saya sampaikan kita bersyukur bahwa kita dianugerahi menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu tandanya bahwa kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita syukuri bahwa kita bisa melaksanakan ibadah. Pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu tandanya juga bahwa kita termasuk orang yang dikategorikan mengikuti daripada ajaran Rasulullah, dan kita pun tidak termasuk orang yang dikatakan kata Nabi celakalah, celakalah, celakalah sampai 3 kali. Kenapa Rasulullah dalam pelaksanaan keutamaan ibadah di bulan Ramadan sampai mengucapkan celakalah, celakalah, celakalah 3 kali? Padahal dalam kehidupannya Rasulullah belum pernah menyumpahi orang lain, belum pernah menghujat orang lain, belum pernah barangkali membalas perbuatan-perbuatan yang menyakiti daripada Rasulullah dengan fisik dan sebagainya. Tetapi kenapa ketika bulan suci Ramadan tiba, orang tidak melaksanakan ibadah dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah di bulan suci Ramadan, sampai Rasulullah mengatakan celakalah, celakalah, celakalah. Kenapa Rasulullah menyampaikan begitu? Dikarenakan istimewanya di bulan suci Ramadan begitu banyaknya. Makanya kalau kita tidak melaksanakan ibadah, kita termasuk orang yang kategorinya celaka, sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, untuk itu hadirin, terutama para pemirsa MUI TV yang berbahagia, selama Allah masih memberikan anugerah keimanan dan ketakwaan, jangan lepas kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, terutama di bulan suci Ramadan. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, alhamdulillah di Kota Bekasi dengan adanya MUI TV yang kita ketahui diprakarsai oleh para pendirinya, dimotori oleh para pendiri daripada MUI TV yang semata-mata untuk memberikan pencerahan, memberikan edukasi pendidikan agama. Jangan sampai kita di Kota Bekasi khususnya yang beragama Islam
tidak diberikan semacam penerangan apapun. Nah, ini salah satunya adalah daripada TV MUI yang sudah mengudara kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kita bersyukur sebagai umat Islam. Dikarenakan kenapa? Kesemuanya tidak lain adalah semata-mata untuk bagaimana diri kita bisa menambah wawasan keagamaan, wawasan pengetahuan, dikarenakan diisi oleh para alim ulama yang ada di Kota Bekasi, para krunya yang sudah berpengalaman, para reporternya yang rata-rata sudah punya pengalaman, dan ini sudah menjadi tambahan wawasan keagamaan kita. Dan alhamdulillah MUI TV sudah ditonton oleh berbagai macam bangsa, negara, terutama di luar negeri Indonesia yang begitu banyak sudah menyaksikan keberadaan daripada MUI TV. Ada salah satu daripada umat Islam Kota Bekasi menyampaikan begitu indahnya dalam pantunnya ke irigasi pembelah ketupat dari Jaksel ke Bintaro membeli kopi. Begitu siaran yang begitu sangat tepat, sudah pasti MUI TV yang ada di hati. Itulah adalah sebagai rasa syukur, sebagai rasa apresiasi yang mendalam kepada MUI TV yang sudah menjelma menjadi edukasi pendidikan agama dan pengetahuan lainnya. Para pemirsa TV MUI yang berbahagia, dalam pelaksanaan kegiatan ini yang saya sudah sampaikan, dan pada saat ini pun saya sebagai salah satu daripada orang yang bisa mengisi dalam acara kajian Ramadan, pada kali ini saya menyampaikan judulnya, yaitu menyambut kesempurnaan ibadah bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan dilatar belakangi oleh insan yang terbaik. Para pemirsa TV MUI yang berbahagia, bagaimanapun keberadaan kita bisa menyambut daripada bulan suci Ramadan, terutama ibadahnya yang bisa menjadi sempurna, salah satunya dilatar belakangi supaya kita dalam pelaksanaan ibadah di latar belakangi yaitu menjadi insan yang terbaik untuk kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama tahun 1445 Hijriah. Dalam hadis dan beberapa hadis, Rasulullah menyampaikan bahwa insan yang sempurna itu ataupun insan yang terbaik itu adalah di mana dalam kehidupannya di dunia ini, terutama menjelang bulan suci Ramadan, adalah yang pertama orang yang selalu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Kalau seandainya diri kita ingin menjadi orang yang terbaik, adalah orang yang mau belajar dan mau mengajarkan lagi kepada orang lain tentang Al-Quran dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Supaya nanti orang bisa belajar Al-Qur'an, kita pun bagaimana bisa mengajarkan juga kepada orang lain dan bisa mengamalkan Al-Qur'an sehingga diri kita termasuk orang yang dikategorikan adalah orang yang terbaik. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kuburan itu setiap hari memanggil kita semuanya. Ada yang mengatakan 5 kali dan ada yang mengatakan 7 kali. Sab'a amarotin ataupun khamsa marotin. Itu kuburan ataupun makam setiap hari memanggil kita. Tetapi memanggil kitanya dengan diketahui dengan adanya kita beriman kepada yang gaib. Nah, salah satunya dengan kita mendengarkan ceramah agama guru-guru kita, para alim ulama kita, terutama mendengarkan siaran yang dilakukan oleh MUI TV, ini pun adalah
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kuburan itu bisa memanggil kita 5 ataupun 7 kali dengan adanya kita mendengarkan ataupun kita bisa menyaksikan dalam MUI TV yang berada di Kota Bekasi. Dalam hadis bahwa dalam kuburan itu setiap hari memanggil, yang pertama katanya dalam hadis tersebut, ana baitul wahdah. Aku adalah tempat di mana aku sendirian. Nah, supaya nanti di kuburan, kalau nanti kita mati, kalau kita sudah ada di alam kubur, sebelum nanti kita ke akhirat dan mampir dulu dan singgah dulu di alam kubur, maka kita sendiri hidup di alam kubur, yaitu faja'alaka munisan, yaitu kita bagaimana supaya punya teman di dunia ini dan nanti punya teman di alam kubur. Dengan apa kita mencari teman di dunia ini? Yang tadi sudah disampaikan, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Dengan demikian para pemirsa MUI TV, salah satunya supaya menjadi manusia terbaik kita membaca Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, dan kita juga belajar Al-Quran. Yang kedua, kepada para pemirsa TV MUI yang berbahagia, supaya diri kita termasuk orang yang terbaik, yang kedua adalah kita berbaik kepada keluarga. Indonesia sebagai negara yang kita ketahui mayoritas beragama Islam, bisa baik, bisa menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu diakibatkan adanya keluarga yang bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, salah satunya kita sebagai orang yang punya keluarga, berbaiklah kepada keluarga kita, baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, supaya dalam kehidupannya yaitu melaksanakan ajaran-ajaran agama. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khairakum li ahlihi wa ana khairakum li ahlihi, bahwa orang yang baik-baik itu semua adalah orang yang sayang kepada keluarganya. Terutama saya adalah sebagai contoh bagaimana sayangnya pada keluarga saya. Itu kata Rasulullah. Nah, supaya menjadi negara yang balatun thayyibun warabun ghafur, dilatar belakangi dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan melaksanakan ajaran agama. Yang ketiga, para pemirsa TV MUI yang berbahagia, orang yang terbaik itu adalah orang yang selalu memberikan, yaitu perhatian kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim piatu, dan kepada orang yang tidak mampu. Kenapa? Dikarenakan kesemuanya untuk beramal jariah, untuk bersedekah di bulan suci Ramadan ini pahalanya begitu besar. Nah, salah satunya supaya diri kita menjadi orang yang terbaik, yaitu seringlah kita sering membantu orang-orang dalam melaksanakan kegiatan kehidupan di dunia ini, membantu orang lain. Kata Rasulullah, khairukum man at'ama ta'am, sebaik-baik kamu itu adalah orang yang bisa memberi makan kepada orang lain. Nah, menjadi orang yang terbaik itu salah satunya tadi yang pertama, yaitu bisa membaca Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran, dan yang ketiga adalah orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, menjadi orang yang terbaik, mari bersama-sama kita bina keluarga kita menjadi keluarga yang nanti bisa menopang kehidupan di negara kita, supaya menjadi negara yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang terbaik, yaitu bisa beramal jariah, bisa bersedekah kepada orang lain, membantu orang lain dalam kegiatan-kegiatan, yaitu dalam kehidupan di dunia, bagaimana bisa membantu orang lain. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, demikian kajian Ramadan pada hari yang kedua Ramadan ini yang saya sampaikan. Mohon maaf yang seluas-luasnya, kemungkinan banyak kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikategorikan, yaitu menjadi orang-orang yang bisa berbahagia. Dengan bersama-sama kita berucap dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Nah, wa balikna Ramadan di sini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi fisabil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.